ada Pangeran Diponegoro? Ya begini ceritanya Pak, sebelum ini diberi nama, kemudian sudah menjadi nama tapak kuda Pangeran Diponegoro. Dulu tempat ini itu tempat persanggrahan tokoh kenegarawan kita, kemudian tokoh agama kita, satu-satunya ya seperti Simbah Kiai Pujopati, kemudian Simbah Kiai Lukman Hakim beserta istri, kemudian Kiai Dadongawo, kemudian Kiai Rujabling, semuanya di sini. Kemudian Pangeran Diponegoro waktu itu tahu bahwa beliau yang Kijopati itu sebagai kesepuan di sini, kemudian Kiai Lukman Hakim juga kesepuan di sini. Pangeran Diponegoro waktu mau dipanggil ke Magelang waktu itu, kemudian beliau mempunyai firasat yang tinggi. Kudanya itu dulu ditaruh di sini sebelumnya. Mau ke Magelang itu dia menitipkan sama Ki Kijopati sama Ki Lukman Hakim, kemudian Mbah Said Kamul, dia dititipkan di sini. Kudanya di sini, yang suruh merawat pekatihnya dulu. Kemudian itu yang disebut namanya Kiai Tunggal Kahono, kemudian Kiai Gridik, kemudian yang perempuan satu-satunya itu namanya Nyai Rati dulu. Nyai Rati. Setelah beliau memutuskan, Pangeran Diponegoro memutuskan niatnya, kuda ditaruh di sini. Ini saksinya kota ini, Kembang Soko ini. Ya ternyata di Magelang entah kena apa waktu itu, ini rapat di sana itu Belanda seperti itu. Kemudian kudanya itu orang Jawa bilang gejol-gejol itulah, memanjatkan. Kemudian keluar air, kemudian yang Ki Kijopati, kemudian yang Said Kamul, kemudian yang Ki Lukman Hakim beserta tokoh yang lain, kemudian dikasih nama belik atau sumur atau sendang kaki kuda, seperti ya, kita bentuknya seperti tapel kuda. Jadi disebut sampai sekarang, dari dulu zaman dulu sampai sekarang, ini namanya Cikudo, sumur Cikudo, karena dalamnya sekali, bening sekali. Rekan-rekan tahu sendiri, dia itu tidak pernah asat walaupun musim kemarau. Dan tempat ini itu dulu waktu Kiai Lukman Hakim itu istrinya mengandung hamil tua, itu juga dititipkan beliau Kiai Lukman Hakim sama Mbah Kijopati di sini sampai lahir di sini. Lahirnya itu konon ceritanya hari-harinya langsung bersih waktu itu. Kemudian Mbah Kijopati sama Kiai Lukman Hakim memberi nama Kamul. Kalau ini Pak, tentang sumur kuda ini perawatannya bagaimana? Kok bisa tetap bening? Ya ini karena saya tidak, masyarakat ini melarang untuk pohon yang besar dahulu dipotong, harus menggunakan alat ini. Kemudian tiap hari Kamis juga, kemudian tidak boleh membuat lebaran sampah di sini, karena memang ya
kepeduliannya ini kami mengharap dijagalah masyarakat ini dan seluruhnya saja lah. Kalau untuk airnya sendiri Pak, apakah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar sini atau sudah begitu saja? Ya kalau mau ambil itu ya silakan. Oh, bisa langsung Bisa ya dimasak itu. Oh. Tapi untuk mandi ya bisa itu, namun ya ada kemudiannya. Kemudian yang sangat menjaga itu pas musim kemarau ya, seandainya PDAM kewalahan, kemudian sumur-sumur batu tidak keluar air, antre di sini, kemudian bisa mengambil, antre itulah itu manfaatnya antre banyak rame mau sampai 24 jam. Jadi keberadaan sumur ini sangat membantu masyarakat di sekitar sini. Terima kasih Pak Trenggono sudah meluangkan waktunya bersama dengan kami semua cerita tentang sejarah Sumur Kuto ini. Terima kasih sekali Pak. Mudah-mudahan setelah semuanya tahu ini kemudian bisa dilestarikan, kemudian dijaga, kemudian dijaga kelestarian alam sekitarnya sini lah. Teman-teman, sesuai dengan saran dari Pak Trenggono selaku juru kunci dari Sumur Kuto ini, marilah kita bersama-sama untuk menjaga dan merawat peninggalan bersejarah Sumur Kuto ini. Kita sebagai generasi muda harus ikut menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah yang ada di Tambarejo ini. Terima kasih teman-teman.